Semuanya, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas hal-hal yang seram ataupun mengerikan seperti pada video-video pembahasan kita sebelumnya. Nah, tapi kisah yang akan gue bahas kali ini akan tetap menegangkan dan seru nih untuk kalian simak. Karena di sini gue akan membahas tentang beberapa orang yang berhasil lolos melarikan diri dari penjara yang super ketat, yaitu penjara Alcatraz. Karena mengingat letaknya yang berada di tengah-tengah pulau yang dikelilingi oleh perairan yang sangat dingin, ditambah nih banyaknya ikan hiu ganas di perairan tersebut, pemerintah Amerika Serikat itu mengklaim bahwa tidak mungkin ada satu orang pun yang akan berhasil lolos melarikan diri dari Alcatraz ini. Nah, tapi percaya gak percaya nih, nyatanya ada 3 orang atau 3 tahanan yang berhasil lolos melarikan diri dari penjara tersebut hanya dengan menggunakan alat-alat seadanya yang mereka kumpulkan selama di penjara hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja. Nah, lalu siapakah orang-orang tersebut? Langsung aja kita bahas di Bantai Bahas Santai. Terletak di Alcatraz Island di Teluk San Francisco, Alcatraz adalah salah satu penjara paling ketat dan dikenal dengan tingkat keamanan paling tinggi di Amerika Serikat. Dan bukan hanya itu, Alcatraz juga itu dikenal dengan para penjaganya yang kejam dan tidak manusiawi. Hampir semua tahanan di penjara ini itu dijatuhi minimal hukuman seumur hidup. Ya, kalau maksimalnya itu berarti hukuman mati gitu kan. Nah, sedikit sejarah mengenai penjara Alcatraz ini. Jadi nih, pada awalnya Alcatraz ini dibangun pada tahun 1912 sebagai benteng pertahanan militer San Francisco. Lalu pada Agustus 1934 barulah tempat ini diubah menjadi sebuah penjara federal dan resmi menjadi Alcatraz Federal Penitentiary, yang dimana penjara ini dikhususkan untuk tahanan-tahanan yang sering membuat masalah seperti mencoba untuk kabur, bikin onar, atau bahkan saling membunuh sesama tahanan lainnya yang berada di penjara federal lainnya di Amerika Serikat. Nah, Alcatraz ini itu dihuni oleh para pelaku-pelaku kriminal kelas kakap. Bahkan penjahat sekelas Al Capone, Robert Franklin Strauss, dan Alvin Karpis itu juga berada di sana. Nah, karena memang sebelumnya Alcatraz ini itu dibangun sebagai pertahanan militer, otomatis nih kerangka bangunan dari penjara ini itu terbuat dari besi beton tebal yang sangat kuat. Bahkan pintu sel dari penjara ini itu terbuat dari logam yang hanya mempunyai satu lubang kecil untuk akses keluar masuk makanan dan obat-obatan. Nah, selain itu, Alcatraz sendiri itu juga terletak di tengah-tengah pulau yang dikelilingi oleh perairan yang sangat dingin dan dipenuhi dengan ikan-ikan hiu ganas. Sehingga penjara Alcatraz ini itu diklaim menjadi penjara yang paling ketat yang berada di Amerika Serikat. Tidak ada satu tahanan pun yang bisa berhasil kabur dari penjara yang satu ini. Hal ini dibuktikan dengan setidaknya pada periode tahun 1934 sampai 1963 ada sekitar 41 orang tahanan yang berusaha kabur dari Alcatraz ini. Nah, tapi 26 diantaranya itu berhasil ditangkap lagi, 7 orang ditembak mati, dan sisanya itu ditenggelamkan oleh para penjaga yang ada di sana. Tapi dari ketatnya penjara tersebut, ternyata nih ada beberapa orang yang berhasil kabur dari sana hanya menggunakan sebuah sendok dan alat-alat seadanya, guys. Nah, salah satu orang tersebut itu bernama Franklin Morris. Dia lahir pada tahun 1926 di Washington, Amerika Serikat. Nah, pada usianya yang ke-11 tahun, dia sudah menjadi yatim piatu sehingga dia harus dikirim ke salah satu panti asuhan yang berada di sana.
Dia sudah melakukan pencurian di umurnya yang ke-13 tahun guys. Dan setelah itu, dia menghabiskan masa mudanya di dunia kriminal seperti perampokan, narkoba, bisnis-bisnis ilegal, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Pada tahun 1959, dia ditangkap dan ditahan di salah satu penjara federal di Florida, Amerika Serikat karena kasus narkoba. Nah, dia memang dikenal memiliki IQ di atas rata-rata, sehingga nih, entah bagaimana caranya, hanya berselang beberapa bulan saja, dia sudah berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Lalu, 1 tahun kemudian nih, tepatnya pada tahun 1960, dia ditangkap lagi dengan kasus perampokan yang dia lakukan bersama rekan-rekannya. Nah, karena sebelumnya si prank ini berhasil kabur dari penjara gitu kan, dan polisi pun gak mau tuh kejadian itu terulang lagi. Akhirnya dia pun dipisahkan dari rekan-rekannya tersebut dan divonis 14 tahun kurungan penjara di Alcatraz. Nah, singkat cerita nih, setelah 1 tahun si prank ini berada di Alcatraz, pada tahun 1961, dengan kecerdasan yang dia miliki serta pengalaman dalam menganalisa rutinitas di penjara di Florida, dia mulai memikirkan dan mulai membuat planning untuk kabur lagi dari sana. Tapi dia sadar tuh, mengingat pengamanan yang super ketat dari Alcatraz ini, dia tidak bisa melarikan diri dengan sendirian. Nah, di sana dia kepikiran tuh, kayaknya gue harus punya tim nih untuk bisa kabur dari sini gitu kan. Dan dari situlah dia mengajak tahanan lainnya, yaitu 2 kakak beradik yang bernama John Englund dan Clarence Englund yang ditangkap karena kasus perampokan yang mereka lakukan. Nah, selain kedua kakak beradik tadi, si prank ini juga itu mengajak 1 tahanan lainnya bernama Alan West yang ditangkap berkali-kali dengan kasus pencurian mobil. Nah, menurut si prank nih, ketiga orang tersebut itu memang sangat cocok dengan misinya untuk kabur dari sana guys. Karena ternyata nih, mereka juga pernah mencoba untuk kabur dari penjara sebelumnya. Nah, selain itu, 2 kakak beradik yaitu si John dan si Clarence ini terkenal dari kecil jago berenang sekalipun di air yang dingin. Nah, sedangkan nih si Alan West ini nantinya bisa membantu mencuri mobil untuk kabur kalau mereka sudah berhasil lolos dari Alcatraz. Jadi kayak saling melengkapi gitu guys. Dan kebetulan nih kamar sel mereka itu juga bersebelahan, sehingga tidak terlalu sulit buat mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, dirasa timnya sudah lengkap nih, mereka pun mulai membuat planning dan mulai melakukan sesuatu. Dimulai dengan membuat lubang besar melalui ventilasi dan pipa pembuangan di belakang sel mereka yang berada tepat di bawah wastafel. Mereka membuka saluran tersebut lalu mengeriknya sedikit demi sedikit menggunakan sebuah sendok dan sebuah bor yang mereka rakit sendiri dari sebuah parfum cleaner. Mereka mengerjakan itu pada setiap harinya dari sekitar pukul 4 sore setelah mereka masuk sel sampai jam 9.30 sebelum para penjaga melakukan patroli malam. Hal ini dilakukan untuk memperbesar lubang itu sehingga badan mereka itu bisa muat untuk melewati lubang tersebut guys. Nah, karena mereka memakai bor rakitan, pastinya nih akan menimbulkan suara berisik yang cukup keras. Nah, untuk menutupi suara berisik itu, si prank ini akan memainkan alat musik akordeon setiap kali mereka sedang melakukan pekerjaannya. Sehingga para penjaga pun tidak mendengar suara dari bor tersebut. Dan untuk menutupi lubang selama pengerjaan nih, mereka menutupnya menggunakan sebuah kardus yang dibentuk dan dicat sedemikian rupa sehingga menyerupai dengan tembok aslinya guys. Dan semua itu hanya rencana awal mereka saja guys. Mereka harus menyiapkan banyak hal lagi untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, oleh karena itu ya, setelah lubangnya cukup besar dan mereka berhasil masuk ke saluran itu, di sana mereka membuat sebuah ruangan atau kamar gitu kan, tepat di atas selnya mereka.
Di sana mereka mengumpulkan dan menyimpan bahan-bahan yang nantinya akan mereka butuhkan. Nah, di kamar itu juga mereka membuat banyak alat-alat, termasuk membuat sebuah perahu apung menggunakan jas hujan yang sebelumnya mereka curi dari tahanan-tahanan lain. Mereka menjahit jas hujan tersebut, lalu kemudian mereka menempelinya dengan semen ringan dan membuatnya sedemikian rupa sehingga nantinya itu bisa dipakai buat menyeberangi pulau. Nah, pokoknya nih, hampir setiap malam mereka berada di kamar yang berada di saluran itu, guys. Selain untuk mempersiapkan peralatan nih, mereka juga menganalisa untuk mencari tahu di mana saluran tersebut itu akan berakhir. Karena melalui saluran itulah mereka akan keluar dari selnya masing-masing. Singkat cerita nih, setelah hampir kurang lebih 6 bulan mempersiapkan semuanya, akhirnya mereka pun siap untuk melarikan diri dari sana. Nah, tapi mereka masih berpikir tuh, bagaimana caranya untuk mengoceh para petugas supaya nih pada saat mereka pergi itu tidak ketahuan oleh para petugas yang biasanya berpatroli pada malam hari. Nah, si prank yang jenius itu pun itu kepikiran tuh untuk membuat kepala palsu yang nantinya akan ditaruh di bantal yang memperlihatkan seolah-olah mereka sedang tertidur. Dia pun membuat kepala palsu itu menggunakan plester, tisu toilet, dan sabun yang dibentuk menyerupai kepala manusia. Lalu dia mewarnainya dengan alat lukis yang dia dapatkan dari para petugas, guys. Kemudian dia menempelkan potongan-potongan rambut yang dia dapatkan dari tempat cukur penjara. Nah, setelah kepala palsu itu jadi gitu kan, mereka pun meletakkan di atas bantalnya masing-masing, guys. Dan dirasa persiapannya sudah matang nih. Akhirnya pada tanggal 11 Juni 1962 sekitar jam 9 malam mereka pun memulai misinya. Frank, John, dan Clarence itu mulai memasuki saluran melalui lubang yang mereka buat sebelumnya. Tapi sayangnya nih, tidak dengan si Alan West ini, guys. Dia tidak bisa masuk ke saluran yang dia buat ya. Karena sebelumnya nih, saat dia menutupi saluran tersebut, dia tidak sengaja ngasih semen yang terlalu banyak. Sehingga semen itu pun terlanjur kering dan mengeras, yang membuat tutup salurannya itu tidak bisa dibuka. Nah, sehingga dengan terpaksa dan berat hati gitu kan, si Alan West ini pun harus ditinggalkan oleh si Frank, John, dan si Clarence pada malam itu. Frank, John, dan si Clarence yang sudah masuk itu pun itu melanjutkan perjalanannya, guys. Mereka bergerak menuju tempat penyimpanan di mana mereka menyimpan perahu apung dan peralatan lainnya. Nah, setelah mereka mendapatkan peralatannya nih, mereka naik ke bagian atas penjara lalu membuka penutup kipas saluran. Nah, dari situ mereka turun ke bawah bagian penjara melalui pipa saluran dapur setinggi kurang lebih 15 meter, guys. Dan untungnya nih, di sana mereka bisa menghindari lampu sorot para penjaga yang memang sering menyorot ke area tersebut, guys. Nah, setelah sampai di bawah nih dan berhasil lolos dari pantauan lampu sorot petugas, mereka harus memanjat tembok berduri setinggi kurang lebih 4 meter untuk keluar dari lingkungan penjara. Lalu dengan sangat hati-hati nih, mereka pun satu persatu memanjat tembok berduri tersebut. Nah, setelah berada di titik aman nih, mereka pun menyiapkan perahu apung mereka dan memompanya menggunakan alat yang mereka buat dari bagian akordeon yang biasa si Frank ini mainkan. Nah, dari sinilah dikabarkan nih, sekitar jam 10 malam si Frank dan timnya itu telah berhasil mendayung perahunya dari Alcatraz Island menuju sebuah perairan yang pada malam itu memang sedang berkabut. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dari Alcatraz ini, guys. Nah, keesokan paginya nih, para petugas itu sadar bahwa si Frank dan timnya itu sudah berhasil kabur dari penjara, guys. Nah,
Nah, setelah diperiksa nih, petugas juga mengetahui kalau si Alan West ini adalah salah satu tim dari si prank ini yang gagal kabur pada malam itu. Si Alan West ini pun diinterogasi. Di sana dia menceritakan semua rencana dan yang mereka kerjakan selama ini dari awal sampai akhir kepada para petugas. Nah, setelah menelusuri perairan nih, para petugas itu tidak menemukan petunjuk apapun dari keberadaannya mereka. Nah, namun 3 hari kemudian, seorang penjaga pantai menemukan salah satu dayung yang dipakai oleh si prank ini. Dan keesokan harinya, penjaga pantai yang sama juga menemukan lagi sisa-sisa perahu apung yang terbuat dari jas hujan tersebut di sekitaran pesisir pantai Angel Island. Nah, hal ini itu menguatkan kalau si prank dan timnya ini itu memang benar-benar berhasil kabur dengan selamat dari penjara Alcatraz. Nah, walaupun sudah ada bukti ini dan sudah dilakukan pencarian besar-besaran, tetapi tidak menemukan apapun, FBI itu mengklaim bahwa ketiganya tidak mungkin bisa selamat pada malam itu. Karena memang ya, malam itu tuh cuacanya memang lagi buruk, guys. Nah, tapi nih, mengingat tidak ditemukannya jasad dari mereka, FBI juga berkata, mungkin si prank dan timnya itu tenggelam dan dimangsa oleh ikan hiu. Nah, karena tidak ada titik terang nih, FBI pun menutup kasus ini dan menegaskan nih bahwa ketiganya itu sudah meninggal di lautan. Mereka tidak menggubris kemungkinan dan bukti-bukti yang sudah ditemukan, yang bisa saja nih si prank dan timnya itu memang berhasil selamat. Nah, tapi FBI ini tuh kekeh tuh mengatakan kalau si prank dan timnya itu sudah meninggal di lautan. Mungkin ya karena malu gitu kan. Karena Alcatraz ini penjara yang super ketat, bahkan diklaim tidak mungkin ada satupun yang bisa berhasil kabur dari sana gitu kan. Tapi pada kenyataannya nih, si prank dan timnya itu emang benar-benar berhasil kabur dari Alcatraz ini, guys. Nah, singkat cerita nih, pada tahun 2012 tiba-tiba John dan Clarence Anglin itu muncul ke publik. Nah, keluarganya mengatakan kalau mereka sempat mengirim kartu ucapan Natal dan mengirim bunga mawar kepada nenek mereka. Bahkan saudara-saudara mereka juga bilang nih bahwa mereka masih berkomunikasi secara rutin dengan si John dan si Clarence ini pada tahun 1963 sampai 1987. Nah, mereka juga bilang nih kalau si John dan si Clarence ini itu memang berhasil kabur dari penjara dan memutuskan untuk pergi ke negara Brazil, guys. Nah, hal ini dikuatkan dengan sebuah foto yang menunjukkan kalau keduanya itu sedang berada di Brazil. Nah, tapi lagi-lagi nih, semua pengakuan dan bukti itu pun ditepis oleh FBI, guys. Nah, yang lebih mengejutkannya lagi di sini adalah pada tahun 2013 FBI tiba-tiba menerima sebuah surat yang dimana surat ini dirahasiakan oleh FBI sebelumnya dan baru dipublikasikan ke publik itu pada tahun 2018. Nah, surat tersebut itu ditulis langsung oleh John Anglin. Nah, di surat tersebut ya, dia berkata bahwa temannya Frank Lee Morris itu sudah meninggal pada tahun 2008. Dan saudaranya juga nih, si Clarence itu juga sudah meninggal ternyata nih pada tahun 2011. Nah, selain itu, dia juga berkata nih bahwa saat ini dia sendiri pun itu sedang menderita sakit kanker yang cukup parah. Nah, intinya nih, melalui surat tersebut, dia berniat untuk menyerahkan diri. Dia akan memberitahu keberadaannya dan siap menerima hukuman, guys. Dengan syarat nih, hukuman yang akan dia terima itu tidak lebih dari 1 tahun. Dan setelah itu dia meminta perawatan untuk penyakit kankernya karena pada saat itu dia memang sedang sangat menderita. Selain itu dia juga meminta semua ini untuk diumumkan atau disiarkan di TV nasional. Nah, tapi gak tahu kenapa gitu kan. Lagi-lagi di sini FBI pun tidak menggubris akan hal ini. Sampai pada akhirnya Frank Lee Morris
John, dan Clarence Anglin ini pun itu tidak pernah muncul ke publik sampai sekarang. Kisah ini pun diangkat ke sebuah film yang berjudul Escape from Alcatraz yang dirilis pada tahun 1979. Nah, buat kalian yang pengen menonton filmnya, kalian bisa klik link yang udah gua taruh di deskripsi video. Dan bagaimana nih menurut kalian tentang kisah yang satu ini guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak melewatkan video-video pembahasan lainnya dari channel ini. Gua Topam, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.